Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini, NIM ISKB 21010032, Prodi Biologi. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari taksonomi vertebrata. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah materi mamalia. Adapun definisi dari mamalia yaitu merupakan vertebrata yang paling kompleks tingkat perkembangannya. Mamalia juga merupakan kelompok besar dengan anggota yang sangat bervariasi. Sebutan mamalia didasarkan adanya kelenjar mamae yang terdapat pada hewan betina yang berguna untuk menyusui anaknya yang muda. Adapun ciri-ciri dari morfologi yaitu mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut, tubuh yang terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Memiliki alat gerak berupa dua pasang tungkai, sepasang anggota gerak depan dan belakang memiliki jari-jari. Anggota gerak depan termodifikasi untuk fungsi berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Pada jari terdapat kuku dan cakar. Adapun ciri-ciri anatominya yaitu yang pertama bertulang belakang. Yang kedua, hewan betina memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makanan kepada anaknya pada awal pertumbuhan. Yang ketiga, berkembang biak dengan melahirkan anak, tetapi ada juga yang bertelur. Mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup dan ganda. Mempunyai satu jantung dengan dua bilik jantung, beberapa dengan paru-paru, dan mempunyai sistem berdarah panas atau homoteram. Suhu tubuhnya tetap walaupun suhu lingkungannya berubah-ubah. Tengkoraknya terpisah dari tulang belakang dan dihubungkan oleh tulang leher. Memiliki otak yang besar dan berkembang biak. Memiliki alat kelamin jantan dan betina atau fertilisasi secara internal dengan vivipar. Dan beberapa di antaranya dengan cara bertelur seperti platypus yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Gigi umumnya terbagi menjadi 4 tipe, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi premolar, dan gigi molar. Adapun anatomi tubuh mamalia yaitu yang pertama memiliki sistem saraf, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Sistem saraf pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak. Pada otak atau encephalon terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lain, seperti prospephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata. Adapun sistem respirasi pada mamalia yang pertama yaitu kebanyakan mamalia sudah bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, alur-alur hidung mengandung tulang-tulang turbinal yang berkelok-kelok yang memperluas permukaan olfaktori. Yang ketiga, laring beratap sebuah epiglotis yang mengandung pita-pita suara. Yang keempat, dua paru-paru masing-masing dalam ruang pleura yang terpisah. Sistem sirkulasi pada mamalia yang pertama yaitu jantung berbilik 4 pada mamalia mempunyai 2 atria dan 2 ventrikel yang terpisah secara sempurna. Yang kedua, terdapat sirkulasi ganda. Yang pertama yaitu sirkuit sistematik dan pulmoner. Pada sistem sirkulasi ada arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, aorta, pembuluh darah, bilik kava atas, katup pulmoner, katup trikopdit, serambi kanan, pembuluh darah bilik kava bawah, bilik kanan, dan otop papiler. Pada sistem ekskresi mamalia yang pertama yaitu ginjal berbentuk seperti biji kacang, ruang media ginjal yang disebut pelvis atau renalis berhubungan dengan kandung kemih melalui ureter. Yang kedua, dari kandung kemih mengeluarkan uretra yang akan mengeluarkan urin melalui saluran urin.
Mamalia dominan sudah memiliki saluran yang terpisah, tidak seperti hewan vertebrata lain yang menggunakan kloaka. Mamalia memiliki saluran pembuangan sisa pencernaan melalui anus, urin melalui uretra, dan saluran reproduksi melalui vagina dan penis. Pada gambar berikut, Adapun sistem pencernaan pada mamalia yaitu yang pertama, sistem pencernaan terdiri dari kelenjar pencernaan dan organ pencernaan. Kelenjar pencernaannya terdiri dari 4 pasang kelenjar ludah. Yang pertama yaitu paratiroid, infraorbital, subkasilari, dan subligulari. Terdapat kantung empedu dengan saluran empedu dan saluran getah pankreas yang bermuara dalam duodenum. Sekrum atau ceasum berdinding tipis, panjangnya kira-kira 50 cm, mempunyai appendix vermiformis atau umbai cacing yang bentuknya seperti jari. Sedangkan organ pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, ventriculus, duodenum, ileum, rektum, dan anus. Gambar berikut merupakan sistem pencernaan pada mamalia. Sistem reproduksi pada mamalia yang pertama yaitu hewan mamalia melakukan fertilisasi secara internal. Struktur anatominya sudah lengkap. Pada mamalia rendah seperti ordo Monotrema atau Platypus dan ordo Masturpilia atau Opossum dan kanguru, Platypus masih bertelur dan mengerami telurnya. Sedangkan pada kanguru yang telurnya sangat kecil itu berkembang dalam uterus selama beberapa hari. Larva yang kemudian menetas segera keluar dari uterus dan masuk dalam kantung perut atau marsupium dan menghisap air susu dari puting-puting induknya. Pada mamalia yang lebih tinggi tingkatnya, zigot yang berkembang menjadi embrio dan kemudian tumbuh menjadi fetus tinggal di dalam uterus untuk waktu yang lebih lama. Sistem sirkulasi dan nutrisinya dihubungkan melalui plasenta yang mengangkut nutrisi dari tubuh induknya. Berikut merupakan gambar sistem reproduksi pada mamalia. Adapun klasifikasi dari mamalia, yang pertama yaitu ordo Monotremata, yang kedua ordo Marsupialia, yang ketiga ordo Insectivora, keempat ordo Tupeioidea, ordo Rhodeitia, ordo Edentata, ordo Polydota, ordo Carnivora, dan ordo Primata. Adapun ordo yang pertama yaitu ordo Monotremata atau mamalia yang bertelur, yang merupakan mamalia primitif atau mamalia yang bertelur seperti reptilia dan mengeraminya seperti burung. Tidak bergigi, memiliki paru seperti itik, saluran ekskretoria dan traktus digestif bermuara pada kloaka. Suhu tubuhnya dipengaruhi oleh. Berikut merupakan anatomi dari hewan Platypus sp. Yang kedua yaitu ordo Marsupialia atau mamalia berkantung, yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dari Monotremata. Hewan betina memiliki marsupium atau kantong. Embrio memiliki iol sebagai cadangan makanan. Embrio yang dilahirkan sangat prematur. Tungkai belakang panjang dan sangat kuat. Berikut merupakan anatomi dari hewan kanguru. Yang ketiga yaitu ordo Insectivora atau pemakan serangga, yang merupakan mamalia kecil mirip tikus. Mulutnya moncong, relatif lebih panjang dan pada ordo Rodentia. Gigi umumnya membundar atau membentuk kerucut tajam. Kaki depan mempunyai 5 jari panjang dan bercakar tajam. Hewan ini memakan serangga dan juga hewan invertebrata lain. Selanjutnya yaitu ordo Tupeidoa atau tupai, yang memiliki tubuh kecil ramping. Tubuh dibedakan atas kepala, badan, dan ekor yang panjang melebar. Memiliki efek yang relatif besar, termasuk hewan
insektivora atau pemakan serangga, hidup di hutan-hutan yang terbuka dan perkebunan, terutama di tempat yang banyak pohon kecil, dan merupakan hewan diurnal. Selanjutnya yaitu ordo Rodentia atau hewan pengerat, di mana mamalia pengerat ini memiliki gigi seri seperti pahat yang tumbuh terus-menerus, misalnya pada hewan berang-berang atau dengan nama ilmiahnya Castor sp, tikus dan mencit dan kelinci. Orde selanjutnya yaitu Ordo Edentata atau mamalia yang tak bergigi, yang merupakan mamalia tak bergigi ini. Edentata mamalia yang memiliki tubuh berperisai sisik, dan sebagian besar insektivores dan herbivora habitat pada lingkungan yang tersterile. Memiliki otak kecil, menurut anatomi mempunyai 5-9 ruas tulang belakang dibanding mamalia yang lain mempunyai hanya 7 ruas. Orde selanjutnya yaitu Ordo Polydota, di mana tubuhnya terbungkus oleh lempengan-lempengan sisik zat tanduk. Di antaranya terdapat rambut tidak bergigi, lidah silindris dan panjang, pemakan serangga. Mamalia ini bersisik berwarna coklat, mempunyai cakar panjang pada kaki belakang, kepala dan ekor panjang dan runcing, bersifat nokturnal dan soliter, memakanan rayap, dan terenggiling, hidup di hutan di hujan tropis dataran yang rendah. Orde selanjutnya yaitu Ordo Karnivora atau yang pemakan daging, yang memiliki 5 jari semua dengan cakar, melengkung dan tajam, memiliki atau mempunyai gigi seri 3 buah, tengkorak yang kuat, dan kranium yang membulat. Selanjutnya yaitu Ordo Primata, yang pada umumnya setiap melahirkan hanya 1 anak, tangan dan kaki berjari 5, berkuku dan tidak dapat untuk memegang. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu Symphaza. Symphaza merupakan anggota keluarga dari Hominidae bersama dengan gorila, manusia, dan orangutan. 2 spesies Symphaza tersebut di atas adalah spesies yang terdekat dengan spesies manusia. Semuanya adalah termasuk suku Hominidae. Primata mamalia dengan ibu jari berhadapan dan yang memiliki anggota gerak yang panjang, mata yang menghadap ke depan, korteks cerebral yang berkembang baik omnivora, misalnya monyet atau Masasa mulata. Berikut merupakan contohnya pada hewan sapi, kambing, dan kuda. Yang kedua yaitu sebagai alat transportasi. Yang ketiga sebagai media hiburan atau dilatih untuk pertunjukan sirkus, membajak tanah dan sawah. Yang keempat dapat digunakan sebagai bahan pakaian atau wool, tas, sepatu dari kulit yang disemak, misalnya pada sapi, kambing, paus, domba, dan rubah. Selanjutnya dapat pula dijadikan sebagai sumber bahan bakar, misalnya minyak dari lemak paus dan anjing laut. Selanjutnya yaitu dapat dijadikan hewan untuk berburu atau memetik buah kelapa, misalnya anjing dan kera. Selanjutnya yaitu mamalia dapat membantu polisi dalam penyelidikan kasus kriminal, misalnya pada hewan anjing pelacak, dan dapat pula memberantas nyamuk, misalnya kelelawar dan mencit. Selanjutnya dapat pula digunakan untuk bahan kerajinan, misalnya membuat tusuk konde atau gantungan kunci. Yang terakhir yaitu memberantas serangga atau nyamuk, contohnya pada hewan kelelawar. Adapun peranan yang merugikan hewan mamalia bagi kehidupan yaitu yang pertama penyebar kuman penyakit, misalnya penyakit pes yang dibawa oleh tikus dan rabies yang dibawa oleh anjing yang terinfeksi virus rabies. Yang kedua pemakan buah-buahan kebun, contohnya kalong. Yang ketiga perusak lahan pertanian, contohnya pada babi liar. Itulah tadi yang merupakan penjelasan dari materi mamalia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.